yang kita harus jaga bareng-bareng adalah kehadiran Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Ini luar biasa. Ini akal-akalannya kubu Jokowi bermain. Saya nggak tahu apa yang dipakai. Rumorsnya Pak Prabowo disandera segala macam, nggak tahu saya. Tapi ini satu langkah. Upaya yang paling cepat dilakukan dan paling mudah untuk dilakukan adalah menggeser Pak Prabowo, entah secara fisik kasar dikerjain atau cara lain, sehingga Pak Prabowo tidak lagi menjabat, sehingga Gibran bisa jadi presiden. Ada BNK yang namanya Gibran, pelangap-pelongo, muka narkoba, jadi presiden bangsa ini. Tapi mereka punya senario seperti itu, saya meyakini. Nah, ini harus difahami betul-betul. Nah, di samping lain adalah, tolong diingat lingkungan yang Pak Prabowo mengatakan dia akan hantam korupsi habis-habisan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan sebagai UI Watch yang hari ini jaket kuning ketinggalan, jadi mohon maaf nggak pakai jaket kuning. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sekaligus mengingatkan, masukan dan tolong dibantu untuk sampaikan juga kepada Pak Prabowo bahwa beliau sebagai presiden harus mencabut Kepres 28 bulan Februari 24 yang dikeluarkan oleh Presiden waktu itu Pak Jokowi, yang isinya adalah menyatakan bahwa dalam G30S PKI 65 itu PKI adalah korban, keluarganya dibantu dengan segala macam, melewati dengan ada Kepres dan Impres lanjutan dari Kepres 28 bulan Februari tersebut. Ini sangat strategis dan penting, karena kalau dibiarkan maka apa yang disampaikan di Kepres 28 BPKI adalah korban saat G30 PKI 65 ini sudah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, pemutarbalikan sejarah. Dan kalau dibiarkan ini nggak benar. Sejalan dengan itu, pertanggungjawaban Jokowi harus dikejar terus dan dituntut. Dan kami menitip pada Bro Egy Sujana, kasus ijazah palsunya harus diusut, karena memang jelas dia tidak punya ijazah. Ini kriminal. Ini kriminal. Presiden pertama yang berbohong, berbuat kriminal dengan memalsukan ijazahnya ya Jokowi ini. Kenapa sih kalau memang betul ya tunjukkan ijazahnya, yang ada fotokopi dilegalisir, artinya itu resmi. Ternyata itu ijazah bohong-bohongan dengan foto orang lain dan sebagainya. Nah, tolong Anda sadari, kita pernah punya presiden begini yang menangnya juga nggak benar dan kelakuannya apalagi. Jadi mohon kepada Pak Prabowo untuk membenahi hal-hal seperti ini. Kenapa dia begitu? Ya memang PKI kalau nggak mutar balik fakta, berbohong, fitnah, ya bukan PKI lah. Nah, justru namanya PKI gaya baru. Nah, yang lain yang kita harus jaga bareng-bareng adalah kehadiran Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Ini luar biasa. Ini akal-akalannya kubu Jokowi bermain. Saya nggak tahu apa yang dipakai. Rumorsnya Pak Prabowo disandera segala macam, nggak tahu saya. Tapi ini satu langkah. Upaya yang paling cepat dilakukan dan paling mudah dilakukan adalah menggeser Pak Prabowo, entah secara fisik kasar dikerjain atau cara lain, sehingga Pak Prabowo tidak lagi menjabat, sehingga Gibran bisa jadi presiden. Ada BNK yang namanya Gibran, pelangap-pelongo, muka narkoba, jadi presiden bangsa ini. Tapi mereka punya senario seperti itu, saya meyakini. Nah, ini harus difahami betul-betul.
Nah, di samping lain adalah tolong diingat lingkungan yang Pak Forum mengatakan dia akan hantam korupsi habis-habisan. Tolong diingat, Yakut mantan Menteri Agama itu korupsi, itu memindahkan jatah haji segala macam berapa triliun itu kemana itu? Halo Bro Yakut, Anda udahlah main-main cari duit yang nggak benar, nggak becus, korupsi kayak gitu silakan. Bikinlah klarifikasi kalau Anda tidak korupsi, ngapain pindahin jatah haji menjadi segala macam itu. Nah, kalau Gibran memang disetting seperti itu dengan fufu papanya yang aneh bin ajaib. Menko Info Budi Ari urusan apa sibuk dengan fufu papa? Dia kan pejabat negara. Di sudah jelas mengatakan fufu papa itu Gibran. Dia mau coba mengalihkan dengan intervensi segala macam, ngapain gitu. Jadi memang dia dipasang di sana. Dan yang menarik, videonya rame di medsos, diviralkan, duit berlaci-laci, terbuka rupiah yang sampai triliunan katanya digambarkan juga di medsos, itu di kantor khususnya yang namanya Menko Info. Pertanyaannya, jangan Menko Info pura-pura nggak tahu itu duit dari mana triliunan, tolong diusut. KPK jangan menang wae lah, diusut lah segala macam itu. Ini menarik ini. Jadi Jokowi masih berusaha ngatur-ngatur dengan jaringannya, yaitu cara kerja PKI gaya baru dengan menyandera, barangkali Prabowo juga diancam, saya nggak tahu caranya bagaimana. Tapi yang jelas adalah tolong dikejar tanggung jawab Pak Jokowi semasa jadi presiden, dimulai dengan mengusut kasus ijazah palsunya itu. Itu aja satu, kalau sudah nggak benar selesai itu. Kemudian klarifikasi orang tuanya nih, Timi Harjo yang dulu salah satu tokoh PKI di daerah, ngeles kiri ngeles kanan. Nah ini semua dibenahin lah, jangan main-main. Kemudian tiba-tiba di Solo lah dia bikin putusan sendiri untuk dapat rumah gini segala macam. Jadi banyak hal yang memang harus kita benahi, dan kita hanya bisa nitip ke Pak Prabowo. Dan kami memahami, saya kira Anda juga memahami, ngapain Gibran dipasang sebarengan Pak Prabowo, tentunya untuk mengamankan dan menjadi pintu masuk strategi dari timnya yang namanya Jokowi ini, yang ujung-ujungnya sasaran akhirnya adalah menggeser Pak Prabowo, sehingga dengan cara seperti itu Gibran naik jadi presiden. Anda bayangkan, Gibran fufu fafa, muke-muke narkoba, ngomong nggak jelas, kalau ngomong hebat pakai teleprompter, jadi presiden. Ini kira-kira gimana ya? Ijazahnya nggak jelas, sama kayak bapaknya, SMA aja nggak jelas, sekolah di luar negeri katanya. Pulang-pulang ternyata setara dengan ijazah SMK. Jadi kalau nggak rehab di Singapura sama di Australia, apa itu? Nah ini tolonglah, ini udah kebohongan yang memalukan dan juga murahan seperti ini. Jangan kita diam aja. Ada yang nanya ke saya, kok bisa ya Pak begitu? Saya bilang bisa, sebab kita mendiamkan mereka melakukan itu sehingga mereka mampu melakukan itu. Sama. Kenapa Yakut bisa korupsi? Karena kita mendiamkan. Jadi berpikirnya adalah umat Islam ini mayoritas. Kok cuma jadi kayak buik? Karena mikirnya kualitasnya nggak ada, nggak peduli. Anggap urusan dunia nggak penting, urusannya akhirat. Anda sebelum ke akhirat beresin tanggung jawab di dunia dulu, bukan urusan akhirat, dunia nggak penting. Jadi jangan membangun mindset yang nggak benar lah. Kalau tidak mampu bersaing dan menjadi kompetitif urusan dunia, Anda jangan ngomong urusan akhirat. Dunia aja Anda nggak becus, bagi urusan akhiratnya. Jangan dipakai dalih karena tidak mampu bersaing urusan dunia, dikatakan menjadi tidak penting. Inilah yang diajarkan ke umat. Tolong umat Islam jangan biarkan orang-orang sekelas PKI gaya baru dengan baju macam-macam dan atau memapari pikiran macam-macam untuk membuat mereka bisa bertahan. Nah yang terakhir ingin saya ingatkan lagi, berhentilah berpikir sumber masalah bangsa negara saat ini adalah
oligarki adalah apalagi demokrasi. Saya nggak ngerti yang ngomong demokrasi itu apa dasarnya. Saya berkali-kali berulang-ulang menyatakan sumber masalahnya adalah PKI gaya baru bermain di bawah permukaan. Tapi kalau otaknya memang berpikirnya level 3, jenjang 3, ya nggak akan nangkep. Jenjang 3 kan level yang baru ngelihat kalau kelihatan secara fisik. Kemampuan antisipasinya nggak ada. Ya karena nggak kelihatan, ditanya mana PKI, ya PKI gaya baru nyelam di bawah. Apa ciri-cirinya? Mereka tidak tampil ke permukaan, tidak sibuk merekrut anggota. Tetapi yang dilakukan adalah mengendalikan lewat sistem dan konstitusi, institusi-institusi yang ada, khususnya hukum, untuk kelancaran pencapaian tujuan PKI Gaya Baru yang utama ada dua, yaitu memperlemah dan atau memecah belah umat Islam, dan kedua memperlemah TNI. Lihat aja, kalau ujungnya siapapun pejabatnya, yang mungkin bukan PKI tapi dipapari, kalau langkahnya melemahkan atau menghancurkan umat Islam dan melemahkan TNI, itu adalah pikiran, kerjaan, strategi PKI Gaya Baru. Termasuk dua orang, salah satunya Kapolda waktu itu yang menurunkan baliho PKI itu lah, udahlah. Contoh bukan PKI tapi dipapari oleh PKI Gaya Baru, sadar nggak sadar menjadi kepanjangan tangan untuk melaksanakan strategi sesuai dengan kepentingan PKI Gaya Baru. Kemudian bagaimana DPR kita, itu lagi contoh jelas bagaimana mereka yang namanya kudeta konstitusional. DPR dikendalikan, kalau bunyi untuk urusan apa segala macam, kalau urusan yang mengganggu, merugikan kepentingan PKI Gaya Baru, mereka tidak bisa berbunyi. Silakan aja. Kemudian juga tolong diusut tuntas. Fufu-fafanya Gibran dan Menkoinfo itu mendingan dicopot aja, diganti, diusut. Yang uang cash triliunan itu punya siapa itu? Kalau dia pura-pura nggak tahu, kantor-kantor dia, duit dari mana lagi? Jadi ya mereka bekerja seperti itu. Dan terakhir saya ingatkan kembali, Yakut tolong diusut, dana haji yang diselewengkan, menjadikan yang harusnya menjadi bagian dari jemaah yang bisa berangkat, dibelokkan, sebagian dijual dalam tanda petik pada swasta. Nah rekan-rekan, tolong kami ingatkan kembali, PKI Gaya Baru masih terus bermain dengan tampilan wajah yang baru, tidak kelihatan PKI-nya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita ragu atau bingung gimana memahaminya, lihat aja sasaran tujuan akhir dari kegiatan dilakukan oleh siapapun, baik pejabat, baik yang PKI, yang bukan PKI sekalipun. Kalau tujuannya merugikan dan atau memperlemah dan atau memecah belah umat Islam dan atau memperlemah TNI, itu sudah strategi PKI Gaya Baru. Siapapun yang ngomong, siapapun yang melakukan. Dan PKI Gaya Baru akan menggunakan tangan orang lain dan memapari pikiran-pikiran pejabat yang jelas bukan PKI Gaya Baru, atau memapari pikiran-pikiran siapapun untuk bicara ke publik supaya PKI Gaya Baru tidak tampil ke permukaan, dibelokkan dengan mengangkat penyebab sumber masalahnya bukan pada PKI Gaya Baru. Contoh adalah oligarki. Sekarang tiba-tiba diangkat demokrasi. Saya nggak tahu teman-teman yang ngomong, masalahnya demokrasi, apa sih demokrasi? Jadi tolong dipahami lah ya. Tolong berpikir lebih cerdas. Naikkanlah kualitas jenjang berpikir Anda dari 3 minimal 5 atau 6 lah. Kalau belum bisa 7 atau 8 yang paling tinggi. Pahami, hargai profesionalisme, belajar mengantisipasi. Jangan hanya mampu membaca, melihat yang kelihatan secara fisik, yang tangible, tapi tolong pahami untuk bisa mengantisipasi langkah, tindakan, perbuatan di belakang yang tidak terlihat, yang tersembunyi, yang tujuan nanti akhirnya adalah memperlemah dan atau menghancurkan umat Islam dan atau memperlemah TNI. Jadi untuk para ulama umat Islam, tolong arahkan agar umat Islam menjadi lebih cerdas. Jangan sibuk urusan akhirat, dunia juga nggak kalah pentingnya. Saya selalu mengatakan, saya nggak ahli agama,
Tapi kalau khotbah Jumat itu cuma urusan akhirat, saya bilang ganti aja lah khotibnya. Bahaslah tantangan lingkungan yang berkembang, yang merupakan tantangan umatnya apa, bukan soal pahala masuk sorga jadi orang baik, itu tolong dibahaslah. Mulai dari sana, tolong umat Islam juga berpikir cerdas, belajar membiasakan berpikir kenapa begini, kok nggak begitu. Jangan cuma nelen aja, pokoknya biasanya. Jadi tanyalah, perbaiki kualitas, tingkatkan, dan lebih berpikir cerdas. Kami dari UWOT hanya mengingatkan dan menyampaikan apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk menghadapi dan melawan berbagai kegiatan dari PKI ya baru yang tampil dalam bungkus yang menenggelamkan bersembunyinya PKI Gaya Baru. Sasarannya dua, kami ingatkan, merusak, memperlemah, pecah belah umat Islam, dan atau memperlemah TNI. Kalau tujuannya arahnya ke sana dua, siapapun yang bicara, apalagi dia bukan orang komunis, PKI Gaya Baru, dia adalah kepanjangan tangan yang dipakai tanpa sadar oleh PKI Gaya Baru. PKI Gaya Baru ya begitu, nggak tampil sendiri. Jadi tolong lebih cerdas lah ya. Itu aja kami mengingatkan dari UWOT. Dan mari kita tetap menyikapi, kejar dan tuntut ijazah palsu Jokowi. Kami dan saya dan Bro Egy Sujana serta timnya amat sangat meyakini Jokowi itu tidak punya ijazah. Itu ijazah palsu, fotokopi yang dilegalisir, yang ternyata adalah ijazahnya orang lain, diganti dan lain sebagainya. Usut tuntas, ini kriminal, bikin malu kalau presiden pernah. Kita punya presiden yang ijazahnya palsu. Dari mana ijazah dia punya? Tunjukin kalau ada, jangan ngeles kiri ngeles kanan. Halo Pak Jokowi, Anda sudah jadi rakyat biasa, Anda masih punya kekuatan, gesek kiri gesek kanan, karena ada PKI di belakang Anda yang mendukung dan menggerakkan Anda. Terima kasih, lawan terus. Jangan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia.